Apakah slide saya terlihat, Pak? Oke, Mbak, terlihat. Lanjut saja. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Pak Pema selaku dosen pembimbing praktik klinis 4. Di sini saya akan memaparkan laporan asuhan keperawatan anestesiologi perioperatif pada Nona O dengan bedah eksisi atas indikasi tumor mamai dekstra general anestesi di ruang IBS RS Islam Purwokerto. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Selin Sandra Nuraini dengan NIM 191111000002. Di sini yang pertama ada definisi. Tumor mamai merupakan benjolan abnormal akibat terbentuknya perkembangan sel-sel mamai secara tidak wajar. Kemudian berkembang lalu menyerang jaringan limfe serta pembuluh darah. Tumor mamai bisa berasal dari epiter dan kelenjar. Untuk patofisiologi, yaitu sebagian besar benjolan tumor payudara berasal dari perubahan perkembangan payudara, siklus hormonal, dan perubahan reproduksi. Ada 3 siklus hidup yang dapat menggambarkan tahapan yang berbeda pada reproduksi wanita, yaitu tahap awal ada reproduksi usia 15 hingga 25 tahun, tahap reproduksi matang usia 25 hingga 40 tahun, dan tahap ketiga usia 33 hingga 35 tahun. Kemudian ada manifestasi klinis. Manifestasi klinis pada tumor mamai adalah yang pertama ada benjolan pada payudara, yaitu biasanya pada payudara ini benjolan tidak menimbulkan rasa sakit. Benjolan mulai dari kecil kemudian menjadi besar sewaktu-waktu, lalu menempel pada kulit atau biasanya dapat menyebabkan perubahan kulit pada payudara atau puting payudara. Kemudian ada erosi pada puting payudara atau eksim. Terjadi penarikan ke dalam pada puting payudara atau retraksi dan terjadi perubahan warna menjadi merah muda pada payudara. Kita masuk pada pengkajian. Di sini nama Nona O, usia 19 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Pangandaran. Tanggal masuk rumah sakit ada 21 Februari 2023 jam 19.00. Tanggal pengkajian 22 Februari 2023 18.30. Dengan diagnosa medis tumor mamai dekstra. Tindakan pembedahan ada eksisi, teknik general anestesi, obat anestesi ada fentanyl 100 mikrogram, propofol 200 mg via IV, kemudian sevofluran 2,5%, O2-nya 3,5 liter per menit, dan N2O-nya ada 3 liter per menit lewat inhalasi. Untuk status fisik asalnya status fisik asal 1. Kemudian analisa data preoperatif, di sini saya mengambil nyeri akut dengan DS-nya pasien mengatakan nyeri pada payudara sebelah kanan, P agen injuri biologis, T Ki tertusuk, R payudara sebelah kanan, S skala 6, T hilang timbul. DO-nya pasien tampak berhati-hati jika miring kanan dan kiri, pasien tampak meringis kesakitan pada saat payudara dipalpasi oleh perawat. Tekanan darahnya 131/71 mmHg dengan HR-nya 89 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit, dan SPO-nya 99%. Untuk kriteria dan tujuannya, setelah dilakukan ASCAN selama 1x20 menit, diharap nyeri akut teratasi dengan kriteria hasil, nyeri berkurang awal 4, target 2. Pasien rileks dan mampu mengontrol nyeri awal 4, target 2. Untuk intervensinya ada observasi, yaitu monitor tanda-tanda vital pasien, kaji karakteristik nyeri. Untuk terapeutiknya ada berikan posisi nyaman, edukasinya ada anjurkan teknik relaksasi nafas dalam, kolaborasinya ada kolaborasi dengan dokter dalam pembelian obat farmakologi analgetik jika perlu. Selanjutnya ada implementasi dan respon. Untuk observasi memonitor tanda-tanda vital pasien dengan respon tekanan darah 131/71 mmHg, HR-nya 89 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit, SPO-nya 99%. Untuk mengkaji karakteristik nyerinya dengan respon, P-nya agen injuri biologis, Ki-nya tertusuk, R-nya skala payudara sebelah kanan, S-nya skala 6, T-nya hilang timbul. Kemudian untuk terapeutiknya memberikan posisi nyaman, R-nya pasien nyaman dengan posisi supin. Edukasinya anjurkan teknik relaksasi nafas dalam dengan respon pasien mampu mengontrol nyeri dengan menggunakan teknik non-farmakologi relaksasi nafas dalam. Untuk swabnya, S pasien mengatakan nyeri berkurang dengan P agen injuri biologis, Ki tertusuk, R payudara sebelah kanan, S skalanya 4, T-nya hilang timbul.
Observasi pasien mampu mengontrol nyeri dengan relaksasi nafas dalam dengan tekanan darah 129/65 mg, HRnya 77 kali per menit, RRI 21 kali per menit dengan SpO2-nya 100%. Kemudian masalah atas bagian dengan kriteria hasil nyeri berkurang awal 4, target 2, akhir 2. Pasien rileks dan mampu mengontrol nyeri awal 3, target 2, akhir 2. P-nya pertahankan intervensi dengan monitor tanda-tanda vital dan kaji karakteristik nyeri PQRST. Selanjutnya untuk intraoperatif saya mengambil resiko aspirasi. Dengan DO-nya pasien terpasang LMA nomor 3, pasien melakukan pembedahan eksisi dengan general anestesi dengan tekanan darah 110/74 mmHg, HRnya 82 kali per menit dengan RR 21 kali per menit, saturasi 100% dengan O2-nya 3,5 liter per menit, N2O-nya dengan 3 liter per menit. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan ASKAN selama 1 kali 80 menit, diharapkan risiko aspirasi dapat dicegah dengan kriteria hasil tidak ada hambatan jalan nafas, awal 3, target 2, tidak terjadi aspirasi, awal 4, target 2. Dengan intervensinya yang ada monitor yang pertama, observasi memonitor tanda-tanda vital pasien, kemudian ada kaji tanda aspirasi. Untuk terapeutiknya ada lakukan pembebasan jalan nafas menggunakan LMA dan pertahankan posisi kepala dengan teknik head tilt. Untuk edukasi dan kolaborasi tidak ada. Implementasi dan respon. Observasi memonitor tanda-tanda vital dengan respon tekanan darah 110/74 mmHg, HRnya 82 kali per menit dan RR-nya 21 kali per menit, SpO2-nya 100%. Kemudian yang selanjutnya mengkaji tanda aspirasi pasien. Responnya tidak ditemukan tanda aspirasi pada pasien. Untuk terapeutiknya melakukan pembebasan jalan nafas menggunakan LMA. Responnya terpasang LMA nomor 3. Untuk selanjutnya ada pertahankan posisi kepala dengan teknik head tilt. Responnya posisi kepala dipertahankan dengan teknik head tilt. Untuk swabnya S-nya tidak ada, O-nya pasien terpasang LMA nomor 3, posisi kepala head tilt dengan tekanan darah 112/80, HR-nya 92 kali per menit, RR-nya 21 dan SPO-nya 100%. A-nya masalah teratasi sebagian dengan kriteria hasil tidak ada hambatan jalan nafas, awal 3, target 2, akhir 2. Kemudian tidak terjadi aspirasi awal 4, target 2, akhir 3. P-nya pertahankan intervensi dengan kaji tanda aspirasi pasien dan pertahankan posisi kepala head tilt. Selanjutnya pada postoperatif, di sini saya mengambil resiko nausea dengan DS-nya pasien mengatakan mual dan merasa ingin muntah. BO-nya pasien tampak pucat, pasien tampak menahan muntah, pasien tampak lemas dan produksi saliva meningkat. Pasien pos pembedahan dengan general anestesi dengan tekanan darah 132/82 mmHg, HR-nya 94 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit, SPO-nya 100% dengan oksigen 2 liter per menit. Selanjutnya, untuk tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan ASKAN selama 1 kali 20 menit, diharap risiko nausea dapat teratasi dengan kriteria hasil mual muntah berkurang awal 3, target 2, dan pasien tidak merasa lemas dan mual lagi awal 3, target 2. Selanjutnya untuk intervensi ada observasi. Yang pertama ada monitor tanda-tanda vital, identifikasi penyebab mual dan muntah, pengobatan atau prosedur. Terapeutiknya yaitu beri cairan yang adekuat, edukasinya anjurkan teknik farmakologi aromaterapi. Untuk kolaborasinya, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian farmakologi antiemetik untuk mengurangi mual pasca operasi. Untuk implementasi dan responnya, observasi yaitu memonitor TTP pasien dengan hasil tensi 132/82 mmHg, HR-nya 94 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit, saturasi 100% dan duanya 2 liter per menit. Kemudian ada mengidentifikasi penyebab mual muntah, pengobatan atau prosedur. Responnya penyebab pasien mual yaitu efek agen farmakologi. Kemudian untuk terapeutiknya memberikan intake cairan yang adekuat. Responnya pasien diberikan infus toltusol 20 tetes per menit. Edukasinya mengajarkan teknik non farmakologi
biologi dan menerapkan terapi non-farmakologi tersebut jika masih mual di ruangan. Untuk evaluasinya, pasien mengatakan mual berkurang. Pokoknya wajah pasien tampak tidak begitu pucat, pasien masih tampak lemas, merasa ingin mual muntahnya berkurang. Dengan tekanan darah 135/80 mmHg, HRA 87 kali per menit, RRA 21 kali per menit, SpO2-nya 100% dengan oksigen 2 liter per menit. A-nya masalah teratasi sebagian dengan kriteria hasil awal mual muntah berkurang awal 3, target 2, akhir 3. Pasien tidak merasa lemas dan mual lagi awal 3, target 2, akhir 2. P-nya pertahankan intervensi dengan monitor tanda-tanda vital, kaji tingkat keparahan mual muntah, dan kolaborasi dengan dokter jika mual dan muntah tidak kurang. Baik, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada Pak Prima. Oke, terima kasih Mbak Selin ya untuk presentasinya. Oke, saya buka dulu ya untuk tugasnya yang sudah dikirim kemarin. Ada yang ingin disampaikan untuk klarifikasi apakah yang Anda presentasikan dengan laporan yang sudah kirim apakah sama atau berbeda? Sama Mbak. Sama teplek ya, tidak ada perbedaan ya. Oke. Langsung saya buka saja bentar. Ini baru saya share screen dulu. Oke. Kasusnya Mbak Selin yaitu ini tentang eksisi ya pada tumor mamai. Oke. Ini sudah dilakukan PA belum Mbak? Pasiennya Anda? Sudah dilakukan PA belum? Patologi anatomi pada pasien. PA itu untuk jaringannya atau bagaimana Pak? Jaringannya. Sudah dilakukan PA belum? Ya, kemarin setelah dilakukan pembedahan, jaringan tersebut dilakukan PA, tapi untuk hasilnya masih belum keluar, Pak. Oh, berarti kemarin, jadi itu pengambilan PA ya itu ya? Bukan pengangkatan, iya, bukan mastektomi ya? Berarti bukan, hanya eksisi ya? Oke. Ya. Bentar, ini baru saya share screen. Sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Belum, bentar. Bentar. Masih Lola ya? Oke, sambil jalan aja. Nah, tadi Mbak... Oh, sudah. Oke. Mbak Selin ini mengambil kasus yaitu bedah eksisi, ya kan? Ya, ini adalah bedah eksisi. Yang dimaksud dengan bedah eksisi itu apa, Mbak Selin? Untuk izin menjawab, Pak, untuk bedah eksisi yaitu pengangkatan semua jaringan yang sakit, Pak. Pengangkatan jaringan yang apa? Pengangkatan pada jaringan yang sakit. Sudah kelihatan share screen saya? Sudah, Pak. Oke. Ini pasiennya adalah nonao dengan bedah eksisi. Tadi menyampaikan Mbak Selin ini adalah pengangkatan jaringan yang sakit. Nah, kalau insisi itu apa? Insisi itu apa? Tadi kan eksisi itu pengangkatan. Nah, kalau insisi, nah, kalau insisi apa Mbak? Mbak Selin? Kalau itu buang jaringan saja, Pak, tapi tidak semuanya. Pengambilan jaringan tapi tidak semuanya. Iya. Nah, kalau eksisi? Kalau eksisi semua jaringan yang sakitnya, Pak. Yakin? Insya Allah yakin, Pak. Oke, saya jelaskan saja. Eksisi itu adalah pengambilan jaringan organ. Organ itu kan dia bisa terjadi itu ada banyak faktor. Jadi Mbak Selin harus mengkaji dulu, dia itu bisa seperti itu karena apa? Apakah faktor genetik? Genetik harus dengan juga tanya dari ibunya, ayahnya, kakek neneknya, apakah juga tumor mama ini tumor ya, saya nggak menyatakan CA, kan harus dilakukan PA terlebih dahulu. Kemudian ditanya itu kan penyebabnya ada banyak nanti, apakah dari
agen injuri, apakah biologis, apakah kimia, apakah fisik, dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau insisi itu adalah di mana dia itu menyayat atau membedah tapi dia tidak mengambil jaringan. Itu namanya insisi. Ada namanya bedah insisi. Jadi Mbak Selin harus membedakan ya. Kalau eksisi dia itu adalah pengambilan organ, bukan berarti semua diambil. Kalau bedah eksisi ini enggak semuanya Mbak diambil. Ya, nanti kalau diambil semua pada namanya adalah mastektomi. Harus bisa membedakan ya. Mastektomi ya, seperti itu. Nah, kalau bedah eksisi ini berarti ini pakai anestesi apa? General anestesi, Pak. Oke. Bedah insisi memakai anestesi apa? Insisi kalau lokasinya pada payung anestesi, Pak. Kalau apa? Kalau insisi dia itu anestesinya dia itu anestesi lokal ya. Bisa anestesi lokal, bahkan bisa anestesi topikal atau memakai anestesi inhalasi ya, juga bisa seperti itu. Sorry, inhalasi kan dihirup ya, disemprot maksudnya. Sorry. Lanjut ya, seperti itu. Itu ya. Kemudian nah ini tentang tadi Mbak Selin sudah menjelaskan tentang general anestesi. Nah, kita akan masuk ke anestesinya ya. General yang dimaksud dengan general anestesi itu apa? Mbak Selin. Anestesi. Halo? General anestesi itu apa? Anestesi umum atau anestesi yang membuat tidur, Pak. Ayo melihatnya ke sini. Tekniknya ada berapa? Anestesi umum, general anestesi yaitu anestesi umum atau anestesi yang membuat pasien tertidur, Pak. Nah, tekniknya itu ada berapa? Teknik. Kita bicara teknik. Oh, tekniknya. Kalau teknik ada inhalasi, ada intravena. Ya. Oke. Jadi kalau pasiennya pasiennya Mbak Selin ini memakai apa tekniknya? Kita masuk ke memakai apa? Intravena. Dan inhalasi, Pak. Ya, jadi dilihat kita masuk ke obat anestesi ini kan ada obatnya yaitu ini inhalasi ya. Nanti kita akan masuk obat. Nah, masuk obat nanti pertanyaannya banyak sekali ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita pemanasan yang di atas dulu ya. Kita masuk ke obat premedikasi ya, satu-satu kita bahas. Yang dimaksud dengan obat premedikasi itu apa? Obat sebelum dilakukan pembedahan. Nah, pada pasiennya Mbak Sel ini apakah diberikan obat premedikasi atau enggak? Kemarin pada saat saya menangani memegang tersebut dari hingga pos, itu tersebut tidak dikasih obat premedikasi. Yakin 100% Mbak Selin melihat data dari mana? Karena saya yang menemani pasien dari pre sampai posnya, Pak. Apakah sudah ditanyakan dengan dokter spesialis anestesinya? Belum, Pak. Apakah sudah ditanyakan oleh dokter spesialis bedahnya? Belum, Pak. Nah, jadi obat premedikasi ini, contohnya apa obat premedikasi itu? Kalau pada dia itu akan dilakukan anestesi. Tujuannya apa sih harus diberikan obat premedikasi? Apa Mbak Selin? Tujuannya apa sih harus diberikan obat premedikasi? Tujuannya untuk persiapan sebelum pembedahan, Pak. Tujuannya apa persiapannya? Biar apa? Untuk apa? Terus contoh obatnya apa? Seperti itu. Untuk ondansetron itu untuk antimalnya, kemudian biasanya dikasih paracetamol, Pak. Terus apa lagi?
Terus lebih sering biasanya itu Pak kalau di rumah sakit Jadi Islam. kita melihatnya jangan sering ya, tapi kita melihatnya adalah SOP panduan pada dokter spesialis anestesi ketika harus memberikan premedikasi ya, bisa dicatat. Jadi untuk pemberian obat premedikasi, yang pertama itu obat-obatan yang dia itu mengandung antikolinergik ya. Yang kedua itu obat sedasi. Obat sedasi tahu nggak sedasi? Sedasi tahu Obat Pak. sedasi ini adalah obatnya Anda. Jadi Anda harus paham sedasi itu apa, jenisnya apa, macamnya apa, efek sampingnya apa, tekniknya apa. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita bahas ini. Tapi kalau saya bahas semuanya nanti 2 SKS nih tentang baru obatnya saja ya. Tapi nggak apa, nanti yang tidak tahu apa Anda tanya saja ya. Baru yang kemudian apa? Obat analgetik. Ya, obat analgetik bisa contohnya ketorolak. Kenapa sih harus dikasih obat tersebut? Ini adalah kombinasi. Mbak Selin kan seorang penata anestesi, dokter spesialis anestesi itu tujuannya cuma satu. Anda sama dokter spesialis anestesi itu tujuannya cuma satu. Menekan respon sensasi nyeri. Udah itu. Jadi obat itu premedikasi tujuannya itu. Yang pertama membuat pasien itu merasa nyaman, tidak nyeri, memposisikan pasien itu dia itu supaya tidak cemas. Soalnya kenapa? Kalau nyeri dibiarkan nanti efeknya akan mengganggu tanda-tanda vital, mengganggu fisiologis pasien, kemudian nanti akan berhubungan dengan apa? Saturasi O2, hasil EKG, kemudian bedside monitor di heart rate ya, RR. Kemudian nah, yang perlu Anda ketahui. Jadi anestesi ini nanti akan berhubungan dengan nyeri. Jadi nyeri itu dalam pasien ya, dalam penelitian yang terbaru ya, dalam American Heart Association 2022, nyeri itu termasuk dalam tanda vital yang kelima. Ya harus dicatat. Nyeri itu adalah salah satu tanda vital yang kelima. Ya, tanda vital ada apa saja? Ada RR itu pernafasan, ada tanda vital, ada suhu, ya ada heart rate itu adalah nadi, yang kelima itu adalah nyeri. Jadi nyeri itu bukan menjadi suatu ibaratnya itu sampingan, tapi ini adalah utama vital. Nah maka dari itu Mbak Selin di sini sebagai penata anestesi, nyeri harus wajib ditangani, titik, hukum mati ya. Kalau dalam Islam itu ada sunnah, ada wajib. Kalau di sini hukumnya wajib. Kemarin saya mendapatkan siapa kemarin ya, saya waktu responsi kemarin, dia itu appendicitis tapi tidak nyeri ya, kan lucu ya, saya kaget saya. Ini serius Mas, appendicitis tidak nyeri. Habis pos kemudian saya tanya nanti anestesinya hilangnya berapa jam, nggak tahu. Jadi harus tahu Mbak, Anda itu jadi kalau anestesi itu Anda harus mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, yang jadi pertanyaan Mbak Selin ketika menyampaikan bahwa tidak ada obat premedikasi, Mbak Selin mengkajinya itu tempatnya di mana? Di premedikasi Pak. Nah, itu di mana? Di ruang apa? Di ruang IBS-nya. Nah, saya tahu banget ruang IBS itu. Jadi kalau ada di sana kan ada 4 ruang kan, bener kah? Atau 3, saya lupa. 3 atau 4 itu? Ada 3 Pak, premedikasi, kemudian ada ruang operasi itu sendiri dan enggak ruang operasinya. Ada premedikasi sama di ruang RR Pak. Ada 4 ya kayaknya itu ya, ruangannya ya. Ada 4 ya? Saya lupa saya. Jadi seperti ini, karena kan sudah pembangunan ya. Jadi ketika Mbak Selin itu mengkajinya itu di ruang serah terima pasien, Anda tidak akan sempat mengkaji secara komprehensif. Saya yakin 99%. Yakin sekali. Soalnya kenapa? Di situ itu serah terimanya cepat banget, Mbak. Serah terimanya ke pasien itu cepat banget. Anda baru mengkaji, Pak, nama siapa, bagaimana, bla 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 bla, itu sudah langsung diangkut ke mana? Persiapan untuk. Nah, terus bagaimana supaya nanti Mbak Selin bisa mengkaji secara mendalam dari A sampai Z, kemudian dia itu sudah dilakukan persiapan operasi belum? Persiapan operasi apa saja? Yang pertama dicek tanda-tanda laboratorium, kemudian dia itu apakah sudah puasa atau belum, kemudian makan terakhir kapan, obat yang sudah diberikan di bangsal, itu Anda harus tahu apakah dia diberikan obat antibiotik atau tidak, apakah di bangsal dia juga diberikan cairan, kan seperti pembedahan seperti kan dia harus cairannya harus adekuat ya, apalagi ini kan anestesinya kan dia ini general seperti itu. Dulu sudah tak jelaskan askan cairan. Nah, askan cairan itu nanti akan dipraktekkan
dipraktekkan ketika Anda di lapangan. Seperti itu kan sudah diajarkan oleh Pak Endiono ya. Sudah saya ajarkan juga bagaimana di pre, intra, sama post, bagaimana mengelola cairan ya, cairan kristaloid berapa, bla 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 seperti itu. Jadi solusinya bagaimana Mbak Selin kalau mau mengkaji, berarti di mana? Supaya nanti Mbak Selin bisa mendapatkan data pre yang banyak. Kira-kira di mana? Izin menjawab Pak, kalau di IBS RSI Purwokerto di situ ada ruangan serah terima pasien. Kemudian ada ruangan lagi yang namanya premedikasi. Biasanya pasien di premedikasi itu sekitar 20 menit bahkan sampai 30 menit Pak. Nah, saya mengkaji untuk mengambil data-datanya itu pada saat di ruang premedikasi tersebut Pak, sebelum dipindahkan ke ruang bedahnya seperti itu. Di RS itu premedikasinya kemarin saya tanya sama Pak Rizky itu cepat banget di situ. Yakin lama Mbak? RS Iya Purwokerto Pak, loh. soalnya Hah? iya Pak, soalnya tadi juga kasus tadi saya ingin mengambil kasus. Ditunggu di premedikasi itu sejam lebih ada Pak, makanya dioper ke yang sore kayak gitu Pak. Oh, berarti karena dioper sore, bukan karena kalau jadi dia itu jamnya jam nanggung pasti ya? Maksudnya jam nanggung ya? Iya Pak, dari jam 1 Pak. Berarti itu jam nanggung berarti masuknya ke sore. Nah, kalau tidak pas dioper, dia cepat atau tidak? Tidak. Paling cepat paling 15 menit Pak. Soalnya di premedikasi juga terkadang ada yang diberikan paracetamol terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi tidak sampai 5 menit kayak gitu Pak. Maksudnya nggak 5 menit pindah 5 menit pindah gitu Pak. Ada 15 sampai 20 menit gitu. Yakin ya? Iya 100% Pak, ya? yakin Pak. Oke. Soalnya kalau rumah 100%. sakit itu, soalnya saya itu dulu pernah, nggak terima pernah, saya kerja di kamar operasi itu sudah hampir 2 tahun sebagai perawat bedah, sebagai instrumen, sebagai penata anestesi. Penata anestesi saya 1,5 tahun, tapi dulu saya dari D3 ke D4, D4 saya baru S1. Jadi ketika D4 itu waktu saya sekolah juga sama. Jadi kondisi rumah sakit tipe D, tipe C, tipe D, B, tipe A. Saya hafal sekali waktu-waktunya. Jadi ketika soalnya saya RSI Purwokerto kan saya juga belum yang terbaru ini kan belum tahu pasien yang terbaru apa mobilisasinya sekarang ya. Tapi kalau saya lihat dari RSI Purwokerto, saya lihat dengan mobilitas seperti itu, selain itu biasanya cepat. Biasanya itu mahasiswa dia tak suruh untuk mengkaji supaya lebih dalam itu, yaitu di mana? Yaitu di bangsalnya ketika dia itu apa mau ke sini mau diantar ke OK. Tujuannya apa? Supaya nanti bisa mengetahui persiapan-persiapan pasien itu sudah dilakukan atau belum. Seperti itu ya Mbak Selin ya. Oke. Ini yang berhubungan dengan premedikasi. Nah, yang berobat kita masuk ke obat sedasi ya. Obat sedasi itu contohnya ada apa saja Mbak obat sedasi? Ada propofol, kemudian ada fentanyl, Iya. midazolam. Itu propofol kan obatnya jenengan ya. Oke. Jadi untuk obat sedasi ini ya. Jadi dalam pasien itu ada namanya derajat sedasi. Udah tahu belum derajat sedasi? Iya Pak, Cara derajat. sedasi harus wajib tahu nih Mbak, harus wajib tahu. Nah, derajat sedasi bisa dijelaskan kepada saya ada apa saja. Ini wajib bagi penata anestesi harus wajib tahu ya. Apa saja Iya ayo? Pak. Ada tahap 1 sampai tahap 4. Untuk tahap satunya itu pasien masih kompos mentis, masih bisa 1 sampai 4 berkomunikasi. atau 1 sampai 3? Enggak dengar 1 kita. sampai 4 Pak. Artinya apa itu? Kalau tahap 1 itu pasien masih kompos mentis, masih bisa berkomunikasi. Untuk tahap 2 pasien masih delirium, seperti sedikit sadar, tidak sadar seperti itu Pak, sudah mulai mengigau. Kemudian untuk tahap 3 itu biasanya tahap aman untuk dilakukan operasi. Untuk tahap 4 itu bisa menyebabkan kematian karena terlalu dalam Pak. Sorry, belum tak pencet mute-nya ya. Tadi sudah menjelaskan tentang sedasi. Nah, kita akan masuk ke dalam obatnya Mbak Selin. Obatnya Mbak Selin yang pertama apa?
Ada propofol, Pak. Kita bahas propofol dulu ya pelan-pelannya. Nah, Ya. obat propofol ya. Propofol ini obat efeknya bagaimana kepada pasien? Membuat pasien tertidur. Efeknya terhadap patofisiologinya pada pasien. Patofisiologinya, efeknya terhadap pasien itu bagaimana? Pada apa yang dia itu nanti dilakukan apa ya namanya ya? Pertama diserang ibaratnya ya. Obat propofol ini apa yang pertama kali diserang ya? Ini kalau spinal anestesi kan kemarin sudah tak jelaskan jelas di kelas ya. Kalau ini propofol ini Anda harus tahu ini apa? Kan ini berhubungan dengan general anestesi ya, tadi sudah disebutkan tidak sadar. Nah, ini bagaimana ini kinerjanya? Propofol diberikan lewat apa, Mbak? Intravena, Pak. Oke, intravena. Sekarang dijelaskan efeknya bagaimana, patofisiologinya terhadap sistem tubuh pasien. Kemudian apa yang diserang pertama kali? Untuk propofol itu sendiri pertama kali akan menyerang pada saraf, Pak. Pada saraf Mbak, bentar. Ini kayaknya Anda pasti banyak baca teori. Udah, nggak usah baca teori mumet. Kayak gini, jelaskan aja. Jadi sistem saraf itu dia itu yang pengaruhi apa? Sistem saraf itu. Yang mempengaruhi otak. sistem saraf apa? Otak. Nah, berarti yang pertama fungsinya yang pertama yang bekerjanya adalah itu tadi memperlambat aktivitas apa? Otak pada apa? Pada hipotalamus. Jadi hipotalamus kan itu Oh mengatur iya, sistem saraf semuanya, sistem pencernaan, iya. sistem digestivus ya, sistem apa lagi, saraf bla 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 ada banyak sekali ya. Nanti saya jelaskan anatomi fisiologi nanti panjang ya, seperti itu. Kemudian kalau spinal anestesi kemarin apa kalau spinal? Kalau spinal medula spinalis. Iya, kemarin apa kalau spinal? Kalau propofol kan itu otak ya sehingga dia menjadi tidak sadar. Bukan ingat ya, bukan sarafnya. Saraf itu dia itu otak sehingga sarafnya dia itu tidak terasa ya seperti itu, bukan diserang sarafnya. Kalau sarafnya dia itu di apa? Diperlambat, otaknya masih bekerja tetap sadar terasa seperti itu. Kecuali kalau spinal anestesi baru di sistem apa? Sistem apa? Tulang belakang Saraf tulang belakang pada apa? pada medula spinalis. Itu pada apa yang ditusuk, dimasukkan obatnya di mana itu Di lumbal 45 ya atau 34. itu kan letaknya. Obatnya itu ditusuk dimasukkan di mana kemarin? Subarachnoid. Subarachnoid. Nah, subarachnoid seperti itu. Kenapa disuruh subarachnoid? Karena subarachnoid ini nanti adalah jalurnya ini adalah jalur pada otak. Dan nanti pada otak ini ibaratnya dia diblok dulu, diblok pada wilayah abdomen ke bawah seperti itu. Kalau abdomen ke atas ya nggak bisa. Seperti apa? Kraniotomi, bedah pada otak, ada banyak sekali ya, nggak bisa. Sama juga ini, karena ini tempatnya adalah di mamae di atas, maka tidak bisa dia memakai general seperti ini. Nah, propofol yang harus penting Mbak Selin ketahui, apa efek sampingnya? Efek sampingnya propofol ini yang berhubungan dengan penata anestesi yang harus diketahui oleh pasien. Ya, apa? Efek sampingnya Jadi gini Mbak Selin, coba Mbak Selin besok diingat-ingat kata saya. Anda ambil total sampling. Anda perhatikan pada pasien yang diberikan propofol ya pada general anestesi. Nanti di RR kira-kira beliau pasiennya mengeluh apa? Anda diingat baik-baik. Nah, itu nanti akan keluar Pak. Itu nanti masuk dalam efek samping propofol. Nah, apa? oh, biasanya banyak terjadi nausea, Pak, atau shivering. Nausea pada spinal anestesi juga nausea yang berbeda ya, bukan itu. Yang berbeda yang itu ciri khas
Ada 2 yang harus diketahui oleh penata anestesi. Sebenarnya banyak sekali, tapi yang berhubungan dengan vital, yang berhubungan dengan reaminasi itu ya, anestesi dan reaminasi itu adalah 2. Apa? Dan itu masa itu nanti harus Anda atasi. Bukan hanya diatasi di RR saja, tapi tindak lanjutnya namanya disease planning. Tindak lanjut selanjutnya yaitu nanti di bangsal seperti itu. Jadi nanti kemudian dioper ke bangsal. Nah, masalah itu nanti akan timbul ya, yang harus Anda ketahui apa? Nanti berhubungan dengan terapi medisnya. Itu pasti dokter hipotermi lain-lain itu hipotermi kan itu masih tahap. Nanti saya nanti kalau itu saya menjelaskan jenis-jenis diagnosa keperawatan. Ada diagnosa keperawatan aktual, diagnosa keperawatan resiko ya. Ada banyak. Nanti kalau Anda bicara hipotermi saya jelaskan banyak lagi. Kita masuknya ke itu dulu aja. Nanti diagnosa keperawatan saya jelaskan lagi. Yang jelas ini dulu apa? 2. Paling penting dan Mbak Cilin harus ingat-ingat. Nyeri. Nah, benar. Yaitu sensasi nyeri terbakar pada area penyuntikan. Itu propofol itu. Kalau nggak percaya silahkan nanti diperhatikan pasiennya ya. Ini bukan berdasarkan dari saya, tapi ini dari penelitian ya, penelitian dari dokter spesialis anestesi, kemudian dari angka kejadian seperti itu. Jadi nyeri sensasi seperti terbakar. Itu tugasnya siapa? Tugasnya dari penata anestesi, dari dokter spesialis anestesi. Maka dari itu kenapa setiap dokter spesialis anestesi atau penata anestesi pasti terapi medisnya nanti akan dikombinasikan dengan obat analgetik, tidak cuma analgetik saja, antipiretik. Antipiretik contohnya apa? Bisa pamol, bisa paracetamol dan kenapa sih harus pamol? Harus paracetamol tujuannya apa, Mbak? Padahal kan dia tidak demam. Kenapa harus diberikan paracetamol? Karena paracetamol termasuk golongan analgetik. Nah, lah itu kan keterolak juga sudah termasuk analgetik. Kenapa ada pasien sudah dapat keterolak tapi juga masih diberikan paracetamol? Nah, Izin menjawab Pak, untuk keterolak itu memiliki efek yang tidak boleh diberikan kepada pasien asma Pak. Untuk pasien asma biasanya tidak diberikan ora keterolak, maka asma, diberikannya bukan asma. Wong kita nggak bicara asma ini. Kita bicaranya anti nyeri. Anti nyeri banyak banget lah. Nggak perlu saya jelaskan, jenengan bisa baca sendiri lah. Kalau nanti bahas anti ini panjang lagi. Intinya itu tadi kembali ke sub ya. Udah tambah panjang ya. Kita sampai maghrib nanti. Ini lagi sampai mana kita Dio? Ini baru pemanasan tuh Mbak. Yo. keterolak Pak. Rapopo ini baru pemanasan. Sampai mana tadi saya lupa. Nah, kenapa harus dikasihkan antipiretik? Ini berhubungan dengan pembedahannya. Ya dulu saya di kelas pernah menyampaikan sepsis. Sepsis itu apa? Masih ingat nggak sepsis? Shock Pak. Sepsis. Sepsis. Bukan shock. Apa sepsis? Tak jelaskan di kelas berkali-kali. Ada videonya di YouTube ya. Nanti dikira saya nggak pernah menjelaskan. Ya, sepsis apa? Ayo. Sepsis. Nanti kalau di IBS, di Mbak Selin tanya sepsis itu apa? Ini dokter spesialis bedah nanya, Mbak ini kenapa harus beri ini nanti supaya tidak sepsis? Sepsis itu apa? Nggak tahu dok, dikira saya belum pernah mengajarkan ya. Rekamannya ada loh Mbak di YouTube, atau perlu saya putarkan? Tak putarkan, aku ngajar di kelas ya. Sudah tertata rapi videonya. Apa sepsis? Harus tahu Mbak. Habis ini dicatat dan diingat-ingat. Nanti berhubungan dengan berbagai macam obat yang nanti diberikan oleh dokter spesialis bedah. Kan yang nangani dokter spesialis bedah kan? Iya Pak. Infeksi Pak. Oh, dia itu konsultan onkologi atau umum? Gimana Pak? Dia itu dokter spesialis yang bedah onkologi atau umum? Bedah umum Pak. Atau digestif? Tidak Pak, spesialis bedah yang menangani kemarin. Oh, umum berarti ya. Oke. Iya. Berarti dia belum apa PA-nya belum keluar. Bisa kalau PA-nya keluar atau dia itu positif CA nanti yang dirujuk ke dokter spesialis bedah konsultan onkologi biasanya kalau seperti itu ya. Karena kan biasanya kalau ganas itu kan dia batasannya nggak tegas. Batasannya dari itu mana? Dari tumornya itu. Dan nanti biasanya seperti itu dokter spesialis bedah onkologi nanti akan dilihat dulu kira-kira di sinar di X-ray kira-kira ini nanti
apakah bisa langsung diangkat langsung, apakah di kemoterapi dan lain. Biasanya kalau memang sulit, biasanya nanti akan disinar dulu supaya dia kecil menyusut. Ketika menyusut nanti baru diangkat, biasanya seperti itu. Gitu ya. Langsung tak jawab aja ya, nanti tidak lama ya. Jadi Anda perhatikan biasanya ada obat-obat premedikasi ya, atau obat-obat yang dia itu setelah itu sudah dapat anti nyeri, kenapa diberikan paracetamol? Nanti berhubungan dengan banyak. Yang pertama adalah obat itu tidak bisa berdiri sendiri, harus kombinasi. Contohnya ada obat AC inhibitor. Obat AC inhibitor itu obat untuk menurunkan tekanan darah. Kenapa obat inhibitor itu kenapa harus dikasih obat diuretik juga? Karena untuk kombinasi. Kombinasinya apa? Yang satu untuk mengeluarkan cairan, yang satu untuk membuat pembuluh darah itu vasodilatasi. Vasodilatasi itu apa? Yaitu di mana pembuluh darah itu melebar sehingga tekanan darahnya turun, cairannya itu dikeluarkan lewat obat diuretik sehingga dia itu bisa efektif dan mencegah komplikasi. Kenapa obat anti nyeri ini dia harus dikombinasi dengan antipiretik? Ada banyak hal. Salah satunya adalah berhubungan dengan infeksi. Nanti masuknya ke namanya sistem termoregulator tubuh. Sistem termoregulator tubuh itu apa? Yaitu sistem yang dia itu mengatur ya suhu tubuh. Contohnya gini, Mbak Selin lagi musim salju kedinginan. Kemudian Mbak Selin nanti kedinginan menggigil tangannya, kemudian mengkerut ya. Kalau Mbak Selin kepanasan di bawah terik matahari, nanti Mbak Selin nanti sensasinya keluar keringat ya, keluar keringat, kemudian merasa haus. Nah, sensasi ini yang mengatur adalah sistem termoregulator tubuh. Nah, sistem termoregulator tubuh ini dia itu menyesuaikan suhu Mbak Selin dengan luar. Nah, apa akibatnya nanti kalau tidak dikombinasi seperti itu? Kalau saya jelaskan patofisiologi panjang, intinya seperti ini. Jadi ada tanda-tanda infeksi, ada rubor, kalor, dolor, fungsiolisa ya. Sampai mana saya menjelaskan dari mana ya? Dari panas saja ya. Kalau panas itu adalah kalor ya. Kalor ini kenapa bisa terjadi kalor ya? Jadi kalau ada pasien yang itu demam, ada namanya demam patofisiologis, ada demam patologi. Demam patofisiologis itu adalah demam normal ya. Jadi demam itu adalah reaksi tubuh di mana tubuh ini berusaha untuk mengeluarkan atau melawan kuman. Nah, jadi kalau tubuh itu melawan demam, berarti tubuh ini kemasukan kuman atau virus, bakteri, bla bla bla, dan ini sel darah putih ini melawan. Nah, terus apa akibatnya apabila ini dibiarkan? Jadi seperti ini harus dibantu, Mbak. Kalau dibiarkan apa? Kalau nanti suhunya lebih dari 40 derajat Celcius, nanti bisa menyebabkan apa namanya, Mbak? Kalau suhunya lebih dari 40 derajat Celcius, ini berhubungan dengan obat antipiretik dengan sistem termoregulator tubuh. Kalau suhu lebih dari 40 derajat Celcius berarti apa, Mbak? Hipertermi. Enggak, itu termasuk hipertermi. Itu termasuk hipertermi. Tapi kalau suhunya dia itu sangat tinggi lebih dari 40 derajat Celcius, apa itu? Nanti berhubungan dengan yang saya jelaskan tadi. Apa? Terjadi apa? Pasien. Sepsis. Bukan sepsis. Ini berhubungan dengan sistem termoregulator dulu. Sistem termoregulator dulu. Kita nggak bicara sampai jauh, Mbak. Nanti kalau saya hubungan dengan sepsis panjang lagi nanti ya. Kita secara simpel aja biar nanti Mbak Selin paham. Jadi suhu manusia, contoh Mbak Selin panas ya. Kalau dibiarkan terus suhunya 40, 41, 42 dibiarkan bisa menjadi apa nanti? Bahayanya apa? Kalau dibiarkan bisa menjadi apa bahayanya? Ini harus wajib tahu, Mbak. Bukan shock. Apa? Oke, tak jawab aja ya. Bisa menyebabkan kejang demam ya. Jadi bahaya kejang demam ini apa? Nanti berhubungan dengan ini tadi ya. Berhubungan dengan efek dari obat anestesi tadi. Obat anestesi kan dia itu general ini kan pada apa? Obatnya Mbak Selin propofol itu tadi kan dia itu memperlambat aktivitas otak. Nah, kalau pada pasien kejang demam itu kalau dibiarkan nanti bisa merusak otak ya. Merusak otak dan otaknya bisa terjadi apa? Contohnya bisa terjadi meningitis, peradangan pada otak ya dan lain-lain seperti itu. Jadi kurang lebih dia harus dikombinasi dengan antipiretik tadi ya, seperti itu. Paham ya, Mbak? Iya, paham, Pak. Paham ya? Oh, jadi kalau dibiarkan bisa menjadi kejang demam seperti itu. Itu berbahaya. Jadi harus segera dilakukan
Apa tadi dilakukan apa? Saya lupa. Saya menjelaskan apa tadi? Kejang demam harus dilakukan apa kalau terjadi kejang demam? Di Kalau kejang demam harus dilakukan apa? terapi farmakologi, Pak. Ya benar, farmakologi. Farmakologinya apa? Kalau Yang pertama adalah pemberian, dicatat Mbak, pemberian obat antikonvulsi. Obat antikonvulsi adalah obat yang nanti berperan pada sistem saraf ya. Jadi harus dikasih itu. Besok kalau ada pasiennya Mbak Selin kejang demam ya. Kemudian itu obat konvulsi. Kemudian apa? Yaitu kombinasinya yaitu obat antipiretik. Contohnya obat antipiretik itu adalah paracetamol. Gitu ya, paham ya Mbak? Sekarang udah tahu kan fungsinya kombinasi obat paracetamol? Udah paham ya? Kombinasi ya paracetamol. Oke, kita masuk ya. Karena Mbak Selin ini agen injury biologis ya, berarti ya, tahu kan? Oke. Langsung saja ya. Wah, sudah jam 4 ya. Cepat banget ya. Waduh, ini saya kalau padahal masih banyak pertanyaan ini ya. Karena waktunya cepat banget ya. Oke, ya udahlah. Soalnya ini masih banyak Mbak. Gimana ini? Mau dilanjut kapan ini ya? Atau hari ini sampai maghrib? Siap nggak? Soalnya masih ada satu lagi Mbak, siapa? Farihatun ya. Sebenarnya saya mau banyak menjelaskan banyak hal ya, tapi nggak apa-apa nanti di pertemuan minggu kedua nanti kita bisa privat lagi ya. Oke. Jam 4 ya udah. Nanti takutnya menabrak maghrib nanti Mbak. Siapa Mbak Farihatun? Oke. Sekarang nyeri akut. Nah, kita masuk ke diagnosa karena diagnosa tadi belum saya singgung ya. Sebenarnya saya menjelaskan ini, menjelaskan laboratorium ya, tapi waktunya mepet. Oke. Nah, ini saya bertanya banyak juga ini ya tentang ini ya. Nah, kemudian ini tentang nyeri. Nah, Mbak Selin alasannya kenapa menegakkan nyeri akut? Karena pasien tersebut merasakan nyerinya belum lebih dari 3 bulan, Pak. Masih kurang dari 3 bulan. Oke, selain itu yang paling penting indikator yang paling penting gejala mayor ya. Kan ada gejala mayor, gejala minor. Nah, gejala mayor yang utama sehingga Mbak Selin menegakkan nyeri akut itu apa selain 3 bulan? Selain 3 bulan kan pengertiannya. Yang paling penting khasnya. Khasnya Oke, perbedaannya antara nyeri akut dan nyeri kronis apa? Selain durasi. selain durasi, dari karakteristik nyerinya apa mungkin? Oke, bisa dijelaskan karakteristik yang bagaimana? Dari Hampir sudah masuk itu ya, masuk sedikit tinggal Anda jabarkan. Nah, dari kualitasnya atau mungkin dari timingnya. Oke, tak jelaskan saja. Jadi yang khas nyeri akut adalah timbulnya itu mendadak, Mbak. Ya, kalau kronis itu kan dia timbul tidak mendadak, dia dirasakan terus-menerus seperti itu. Udah paham ya, Mbak? Nah, padahal jenengan sudah disampaikan di sini ya, nyeri sebelah kanan hilang timbul ya. Ini nyeri akut itu adalah nyeri yang dia itu sifatnya mendadak. Nah, di sini skala nyerinya mana? Oh ini ya. Nah, skala nyeri 6 ini apa artinya? Nyeri sedang, Pak. Oke, skala nyeri itu dibagi menjadi berapa? Bisa dijelaskan? Ada tidak nyeri sama sekali, nyeri ringan, nyeri sedang, kemudian ada nyeri berat, Pak. Bisa dijabarkan skala seperti ini ke ringan, skala seperti ini ke sedang, skala ini sampai ini ke berat, bisa dijelaskan kepada saya? Kalau untuk skala nyeri 1 sampai 0 sampai 1 itu masuknya ke skala nyeri yang tidak skala nyeri tidak nyeri seperti itu, Pak. Enggak, Kemudian untuk dari maaf ya saya potong. Mbak, skala nyeri 0 iya, itu Pak. apakah ada? Kalau 0 itu berarti nyeri atau tidak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un nanti. Skala nyeri 0. 0 itu ada. 0 ada enggak sih, Mbak? Kita satu persepsi dulu. Satu persepsi Iya, dulu biar Pak. nanti enggak ada nggih, pun lanjut, yuk.
Ada skala nyeri 1 sampai 3 itu skala nyeri yang sedang tidak begitu nyeri di mild gitu Pak, berarti apa ya? Yang ringan. Skala 1 sampai 3 itu Oke, nyeri ringan. lanjut ya. Skala 4 sampai 6 itu nyeri sedang. Kemudian skala 7 sampai 8 itu nyeri berat. Kalau skala 10 itu nyeri yang hebat. Oke, jadi ada 3 atau ada 4? Ada hebat Ada juga ya. Wah, hebat barang. Ada hebat. Ada berapa Mbak? 3 atau 4? Tadi katanya menjelaskan ada 3. Ringan, sedang, berat. Sekarang ada hebat barang ya. Nanti kayak lagunya Sheila on Seven ya. Kaulah yang terhebat. Ayo ada berapa Mbak? Waduh, jam 4 lebih. Yuk. ada 4 Pak, ada 4. Oke. Ada sedang, Oke, ada ringan. saya luruskan aja, saya luruskan ya. Oke ya. Dicatat Mbak, diingat-ingat. Nah, sebenarnya Ya. dalam penelitian dalam American Pen ya, skala ya, pada numerik itu pada penjabaran itu memang 3 ya, ringan, sedang, berat. Tapi dalam literatur yang terbaru ada 4, bukan hebat Mbak. Yang pertama 1 sampai 3 itu adalah ringan, 4 sampai 6 itu diingat-ingat terus ya sampai nanti pensiun ya. Jadi apa ya, penata anestesia. Kemudian 4 sampai 6 itu adalah sedang. Kemudian 7 sampai 9 itu adalah skala nyeri berat yang masih bisa dikontrol. Ingat, masih bisa dikontrol. Jadi masih bisa dikontrol oleh pasiennya. Skala nyeri 10 itu dia itu skala bukan hebat ya, skala nyeri berat yang dia itu tidak dapat dikontrol. Ingat, tindakan-tindakan non farmakologis itu dalam penelitian itu tidak efektif apabila dilaksanakan pada skala nyeri berat. Kalau pasiennya Mbak Selin itu skalanya nyeri berat, Anda lakukan tindakan non farmakologis, mau jenengan relaksasi, mau jenengan distraksi, mau jenengan lakukan guided imagery, itu tidak akan berdampak. Itu yang bilang bukan saya tapi penelitian ya. Yang dilakukan apa? Kalau sudah berat seperti itu harus dilakukan tindakan penata laksanaan farmakologi, obat analgetik. Jadi kalau besok jenengan ujian skala nyeri berat, Anda lakukan relaksasi. Pak, relaksasi ya itu nggak berdampak kayak gitu. Paham ya berarti ya? Ya, paham Pak. Itu dulu Mbak Selin ya. Habis ini mau Mbak Farhainitun siapa? Farhain. Mbak siapa namanya? Atun. Pak. Farhainatun. Ya, namanya agak sulit. Oke gitu ya Mbak Selin, besok minggu selanjutnya kita bahas privat ya nanti tentang Linda Jual Karvin itu sudah bisa belum? Nah, soalnya di sini jenengan, nah ini saya menemukan ini ya, saya sebenarnya menjelaskan ini ya, tapi ya sudahlah waktunya ini. Ini soal ini ada tentang RK, bukan RK, perdarahan tadi ada enggak sih? Ada perdarahan enggak sih ini? Enggak ada Pak. Oh bukan ya, berarti punyanya siapa tadi? Oh ya enggak ada ya. Oh ya udah. Nggak ada perdarahan soalnya. Oke, gitu aja ya Mbak. Ya. Kurang lebihnya itu saya sudah bisa menginput nilai yang penting untuk minggu pertama ini ya. Saya tutup, saya akhiri. Terima kasih. Saya minta tolong Mbak siapa Farhainato nanti dikasih tahu untuk bisa segera masuk ya. Saya tutup, saya akhiri. Kekurangan dari saya dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mbak Selin bisa live keluar kemudian sampaikan Tanya apa? untuk absensinya, saya baru absensi sekarang tidak apa Pak? Nggak apa-apa, memang absensinya sekarang. Oh Yang sudah Sokal langsung presensi. Kenapa kok ya. Ya, kemarin siap. kenapa saya nggak ngasih presensi karena kan nanti yang jenengan sama Mbak Anu juga ikut presensi, jadi saya presensi sekarang semuanya. Kan ini terakhir ya. Oke. Oke, gitu ya Mbak. Ya. Kasih tahu Mbak Ya, Anu terima ya, kasih Pak. Farhain ya. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Izin live ya Pak.
Oke, halo Mbak Faraihatun. Dengar suara saya, Mbak Faraihatun? Mbak Faraihatun. Benar, Pak. Oke, bisa di-on kan kameranya? Kita mulai. Oke, kita mulai ya Mbak Farihatun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, alhamdulillah wabarakatuh. hari ini kita masuk dalam ujian SOKA ya minggu pertama ya hari ini dengan mahasiswa Mbak Farihatun ya. Untuk Mbak Farihatun ya sudah saya jadikan co-host ya, sudah saya jadikan co-host. Saya kasih waktu 10 menit untuk presentasi, jangan kurang, jangan lebih ya. Kemudian setelah itu nanti kita di sesi akhir kita akan ada responsi, tanya jawab, sharing, dan nanti tentang kasus yang sudah diambil oleh Mbak Farihatun. Oke, waktu saya berikan kepada Mbak Farihatun, monggo sekarang 10 menit dari sekarang. Oke, terima kasih. Monggo Mbak, langsung. Apakah slide-nya sudah ada, Pak? Oke Mbak, sudah kelihatan, langsung saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Variatun. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kasus minggu pertama saya, yaitu dengan asuhan keperawatan anestesiologi pada Nyonya S dengan beda debridement atas indikasi abses punggung dan menggunakan anestesi umum di ruang IKBS RSI Purwokerto. Yang pertama ada laporan pendahuluan definisi dari abses, yaitu suatu penimbunan nanah yang biasanya terjadi karena suatu infeksi bakteri. Jika bakteri itu menyusup ke dalam jaringan yang sehat, maka akan terjadi infeksi. Kemudian penyebabnya yang pertama ada infeksi mikrobial, yang kedua reaksi hipersensitivitas, yang ketiga agen fisik, yang keempat ada bahan kimia iritan dan korosif, dan yang terakhir ada nekrosis jaringan. Kemudian klasifikasinya ada abses kulit, abses gigi, perut, hati amuba, otak, kemudian ada abses epidural, abses peritonsilar, abses hati piogenik, abses sumsum tulang belakang. Kemudian komplikasinya yaitu apabila jaringan kulit dapat mati akibat infeksi yang menyebabkan gangren, maka infeksi akan menyebar secara internal di dalam tubuh dan dapat menyebabkan endokarditis yang berakibat fatal jika tidak ditangani sejak dini. Kemudian manifestasi klinisnya yaitu nyeri, yang kedua ada pembengkakan atau tumor, yang ketiga ada kemerahan, yang keempat ada panas, dan yang kelima ada hilangnya fungsi. Selanjutnya ada penata laksanaan dari abses, itu abses luka biasanya tidak membutuhkan antibiotик. Kondisi tersebut perlu ditangani dengan intervensi bedah, debridement atau kuretase. Masuk ke pengkajiannya, yaitu pengkajian pre-anestesi. Namanya Nyonya S, umurnya 52 tahun, agama Islam, alamatnya Suyalangu, RT 2 RW 4 Karanglewas, tanggal masuk rumah sakit 20 bulan 2 tahun 2023, jam 20.15, pengajiannya tanggal 21 bulan 2 tahun 2023, jam 8 malam. Diagnosa medisnya abses punggung, tindakan pembedahan, debridement. Keluhan utamanya yaitu pasien mengeluhkan terdapat benjolan atau yang berisi abses, merasa nyeri dari 4 hari yang lalu pada punggung. Pasien ASA 3 karena mempunyai riwayat diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Dengan P, agen injury biologis, yaitu dapat benjolan di punggung, Q seperti tertusuk-tusuk, R-nya punggung sebelah kiri, S skala nyerinya 6, hilang timbul. Riwayat operasi, pasien belum pernah menjalani operasi, riwayat penyakitnya yaitu diabetes tidak terkontrol, obat pre-anestesia menggunakan keterolak 30 miligram. Analisis datanya yaitu yang pertama ada
Dengan masalah kesehatan anestesi nyeri akut, data subjektifnya yaitu pasien mengatakan nyeri pada punggung sebelah kiri karena terdapat benjolan yang berisi abses, P dengan P agen injury biologis, Q seperti tertusuk-tusuk, lokasinya di punggung kiri dengan skala nyeri 6 dan T hilang timbul. Dengan data objektifnya yaitu pasien tampak mengeris kesakitan, menghindari area nyeri, dan pasien tampak gelisah, merasa tidak nyaman. Dengan tanda-tanda vital, tekanan darah 132/82 mmHg, nadinya 92 kali per menit, respirasi 21 kali per menit, SpO2-nya 99, dan suhunya 36,8. Kemudian problem atau VOC-nya itu abses, tepatnya abses punggung, dapat menyebabkan adanya proses inflamasi, kemudian dapat mempengaruhi reseptor nyeri, kemudian adanya respon nyeri dapat menimbulkan nyeri akut. Selanjutnya ada tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan kurang lebih 1 kali 20 menit diharapkan nyeri dapat berkurang dengan kriteria hasil. Yang pertama, tanda-tanda vital dalam batas normal. Dan awal 3 tujuan 4, pasien rileks mampu mengontrol nyeri. Awal 3 tujuannya 4, skala nyeri berkurang. Awal 3 tujuan 5. Dengan intervensi tindakannya yaitu observasi, monitor tanda-tanda vital dan keadaan umum. Yang kedua, kaji nyeri dengan menggunakan BQRST. Kemudian terapeutiknya yaitu berikan posisi nyaman, bisa menggunakan semi forward. Edukasi farmakologi dengan menggunakan relaksasi napas dalam untuk mengurangi nyeri yang dirasakan. Selanjutnya kolaborasi dengan dokter tentang pemberian analgetik dan rencana tindakan treatment. Implementasi atau tindakannya yang pertama dengan monitor tanda-tanda vital dan keadaan umum. Responnya yaitu tanda-tanda vital tekanan darah 132/82 mmHg, nadinya 92 kali per menit, respirasi 21 kali per menit, SpO2-nya 99%, suhunya 36,8 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada mengkaji nyeri dengan PQRSTP, agen injury biologis seperti struktur R-nya punggung sebelah, skala nyeri 6 dan T hilang dulu. Kemudian terapeutiknya yang pertama memberikan posisi nyaman atau semi forward, yaitu pasien tampak rileks dan nyaman dengan posisi yang semi forward. Yang ketiga, edukasinya mengajarkan teknik responnya, pasien mampu mengontrol nyeri dengan teknik farmakologi yaitu relaksasi napas dalam. Kolaborasinya itu kolaborasi tentang pemberian analgetik dan rencana tindakan treatment dengan diberikan keterangan 30 miligram lepe dan rencana tindakan operasi pada punggung sebelah kiri. Ini mengatasi ideologi strukturnya punggungnya skala 5 dan T hilang timbul. Pokoknya pasien mampu tekanan darahnya 123 mmHg, nadinya 88 kali per menit, respirasi 19 kali per menit, suhunya 36,9. Hanya masalah terasi sebagian dengan indikator vital dalam batas normal. Kemudian yang kedua, pasien rileks mampu mengontrol nyeri awal 3 tujuan akhirnya 4, skala nyeri berkurang awal 3 tujuan 5 dan akhirnya 4. P-nya intervensi dilanjutkan di intraoperasi atau intraanestesi dengan monitor tanda-tanda vital dan kolaborasi tentang tindakan pembedahan yaitu debridement. Kemudian masuk ke intraanestesinya, yaitu pengkajian keluhan utama terdapat darah saat operasi kurang lebih 1 cc, jenis anestesinya menggunakan TIVA atau general anestesi, obat saat intraanestesi yaitu propofol 50 mg dengan fentanyl 25 mg dan cairannya menggunakan infus ketrolid masuk kurang lebih 500 cc. Jenis tindakannya debridement mulai anestesi jam 20, mulai pembedahan jam 20 lebih 5, lama pembedahan 45 menit, dan posisi operasi yaitu miring ke kanan. Analisis datanya
Data subjektifnya tidak ada, data objektifnya pasien diberikan anestesi umum untuk menjalani operasi depidemen dengan posisi miring ke kanan, jumlah darahnya 100 cc, pasien terpasang DC dengan urinnya yaitu 75 cc, tanda-tanda vital saat intraoperasi yaitu tekanan darahnya 138/72, nadinya 92 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhunya 36,8 dan SpO2 99%. Problemnya tindakan invasif yaitu pembedahan berupa depidemen, tekanan darah, kemudiannya yaitu resiko komplikasi perdarahan dan kriteria hasil dari komplikasi perdarahan yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 45 menit diharapkan risiko perdarahan dapat dicegah dengan kriteria hasil. Yang pertama, tanda-tanda vital dalam batas normal awal 3 tujuan 5. Yang kedua, tidak terjadi perdarahan berlebih awal 3 tujuan 4, dan yang ketiga, tidak ada peningkatan output awal 3 tujuannya 4. Intervensi atau rencana tindakannya, yang pertama ada observasi, monitor tanda-tanda vital, dan monitor gejala perdarahan. Yang kedua, terapeutiknya pantau pemasukan dan pengeluaran cairan selama operasi. Yang kedua, pertahankan bed rest selama perdarahan, edukasinya tidak ada, kolaborasi bisa menggunakan pemberian obat pengontrol darah dan produk darah jika diperlukan. Implementasi observasi, monitor tanda-tanda vital dan tanda gejala perdarahan, responnya tanda-tanda vital, tekanan darah 138/72, nadinya 92, respirasi 20 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius, SpO2-nya 99%. Kemudian terapeutiknya memantau pemasukan dan pengeluaran cairan selama operasi, responnya cairan masuk berupa injeksi fentanyl yaitu 0,5 cc, injeksi propofol 5 cc, infus futrolid masuk sekitar 500 cc, dan cairan keluarnya yaitu darah kurang lebih 1 cc dan urinnya 70 cc. Evaluasinya S-nya tidak ada, O-nya output darah saat operasi 100 cc, tekanan darahnya menjadi 129/82, nadinya 72 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, suhunya 36,4, SpO2-nya 98%. Hanya masalah relasi dengan indikator tanda-tanda vital dalam batas normal awal 3 tujuan 5 akhir 5, tidak terjadi perdarahan berlebih awal 3 tujuan 4 akhir 4, tidak ada peningkatan output awal 3 di tujuan 5 dan akhirnya awal 3 tujuan 4 dan akhirnya 4, dan P-nya intervensi dihentikan dan dilanjutkan di pos anestesi dengan monitor tanda-tanda vital. Kemudian pada pos anestesi pengkajiannya pindah ke recovery room jam 20.55. Keluhan utamanya pasien mengalami mual dan muntah, keadaan umumnya baik tapi tampak lemah, kesadarannya CM, obat post-op-nya diberikan ondansetron 4 mg dan aldosterone 9, yaitu dapat dipindahkan ke rawat inap. Analisis datanya dengan masalah kesehatan anestesi yaitu risiko komplikasi nausea. Dengan data subjektifnya, pasien mengatakan mual, ingin muntah. Data objektifnya yaitu yang pertama, pasien tampak muntah berulang, pasien tampak lemas, pucat, dan produksi saliva meningkat. Tanda-tanda vital, tekanan darah 132/80, nadinya 90, respirasi 20 kali per menit, suhunya 36,2, SpO2-nya 98, CRT-nya yaitu lebih dari 2 detik, yaitu sekitar 3 detik. Problemnya tindakan pembedahan berupa depidemen dapat menimbulkan efek agen farmakologis anestesi karena menggunakan ketamin, dan efeknya yaitu resiko komplikasi nausea. Tujuan dan kriteria hasil dari resiko komplikasi nausea yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 15 menit, diharapkan
menentukan mol muntah pasca OP dapat diatasi atau berkurang dengan kriteria hasil, yaitu yang pertama mol muntah berkurang, awal 3 tujuan 4, pasien tidak merasa mual, lemas, dan pucat lagi, awal 3 tujuannya 5. Dan intervensinya yang pertama observasi dengan monitor tanda-tanda vital, yang kedua identifikasi penyebab mual muntah, yang ketiga monitor frekuensi durasi, tingkat keparahan mual muntah. Kemudian terapeutiknya berikan intake cairan adekuat, edukasinya anjurkan teknik farmakologi, misal menggunakan aromaterapi untuk mengurangi mual muntah pasca operasi. Kemudian kolaborasinya diberikan obat antiemetik. Implementasi tindakannya atas observasi yang pertama monitor tanda-tanda vital, yaitu saat pos tanda-tanda vitalnya 132/80, nadinya 90 kali 1 per menit, respirasi 20 kali per menit, suhunya 36,2, SpO2 98, CRT-nya yaitu masih 2 detik, lebih dari 2 detik, yaitu 3 detik. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab mual muntah. Responnya penyebab mual muntah pada pasien yaitu efek agen farmakologi atau anestesi, yaitu menggunakan obat vitamin. Yang ketiga, memonitor frekuensi durasi tingkat. Soalnya pasien muntah berulang sebanyak lebih 3 kali. Kemudian terapeutiknya memberikan intake cairan adekuat, pasien diberikan infus futrolid 20 TPM. Edukasinya tidak ada, kolaborasi yaitu mengkolaborasikan pemberian obat antiemetik yaitu diberikan ondan 4 mg lewat IV. Evaluasi dari resiko komplikasi nausea yaitu S-nya pasien mengatakan rasa mual dan ingin muntahnya sedikit berkurang. O-nya pasien tampak lebih rileks, ingin muntahnya berkurang, namun masih tampak lemas pucat. Kemudian tanda-tanda vitalnya tekanan darah 120/72, nadinya 88 kali per menit, respirasi 19 kali per menit, 36,5, SpO2-nya 99%, CRT-nya jadi kurang dari 2 detik. Hanya masalah tataran indikator muntah berkurang dengan awal 3 tujuan 4 akhir 4. Yang kedua, pasien tidak merasa mual, lemas, dan pucat lagi. Awal 3 tujuan 5 dan akhirnya 3. P-nya intervensi dilanjutkan di ruang rawat inap dengan monitor tanda-tanda vital dan tingkat keparahan mual muntah. Yang kedua, kolaborasi pemberian obat antiemetik. Masih sekian yang bisa saya sampaikan, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk slide-nya bisa di end dulu. Slide-nya Mbak, biar saya bisa share screen. Oke, ya. Sudah saya end, Pak. Oh, udah ya, langsung ya. Oke, Mbak Farihatun Muslimah. Oke, sebelum dimulai, ada yang ingin diklarifikasi tidak antara data yang Anda presentasikan dengan data yang Anda kirim ke Google Drive kepada saya? Apakah sama atau beda? Sepertinya ada yang kelewat apa ya, Oke, Pak? yang kelewat yang bagian mana? Tentang apa? Supaya bisa saya input nilainya ya. Soalnya kan kemarin langsung saya input. Jadi kalau ada yang kelewat, bisa disampaikan saya bagian apa, Bapak-Bapak. Pengkajiannya nggak saya sampaikan semuanya, Pak. Pengkajian terus apa lagi? Sama sepertinya udah, Pak. Itu saja ya. Iya. Oke, kita langsung mulai. Saya share screen untuk Mbak Farihatun Muslimah. Oke. Sudah kelihatan? Sudah belum? Sudah ya? Bisa, Pak. Oke. Sekarang kita bahas yang pertama ya.
Mbak Farihatun ini mengambil laporan asuhan perawatan anestesiologi perioperatif pada Nyonya S dengan bedah debridemen atas indikasi abses punggung anestesi umum di ruang IBS RSI Purwokerto. Nah, pada pasien Anda itu apakah ada faktor penyulitnya? Kalau ada, apa? Ada Pak, pasiennya mempunyai diabetes mellitus tapi tidak terkontrol. Nah, itu dia, yaitu faktor penyulitnya adalah diabetes mellitus. Nah, di sini pada pasien Anda ini dilakukan bedah debridemen ya judulnya ya. Bedah debridemen itu apa? Bisa dijelaskan Mbak Farihatun? Mengangkat jaringan Pak. Mengangkat jaringan gimana? Mengangkat jaringan gimana Mbak? Halo? Mbak coba kameranya kameranya diturunin sedikit biar terlihat full wajahnya. Nah, Mbak Farihatun lirik kiri, lirik kanan, lirik anu. Lihat pandangan ke depan aja. Nah, lihat ke saya. Kameranya turunin biar kelihatan full wajahnya. Ya, nanti Sudah Pak. gitu kan full kan ya. Tadi kelihatan dahinya aja ya. Oke, bisa disampaikan debridemen. Tatapan lihat ke depan sini ya. Nah, ke kamera. Nah, apa yang dimaksud dengan debridemen Mbak Farihatun? Mengangkat jaringan yang rusak pada bagian yang akan di-OP. Mengangkat jaringan yang rusak. Oke. Debridemen itu pada pasien Anda yang diambil apa? Yang diangkat apanya? Absesnya Pak. Iya, absesnya itu apa? Dalam abses itu ada apa? Absesnya itu apa? Di dalam ada apa? Mbak Farihatun ini, oh benar Mbak Farihatun ya. Mbak Farihatun ini mengikuti dari awal pre, intra, sama pos. Full ya berarti ya? Atau ketinggalan atau enggak? Sebelum saya tanya lebih lanjut. Halo? Oke, lanjut ya. Maaf, sorry. Oke, pada pasien ini Mbak Farihatun itu terjadi dekubitus atau tidak? Ya Pasien bisa mobilitas. Pak. Halo, Mbak Farihatun. Iya Pak. Pasiennya Mbak Farihatun itu Iya Pak. terjadi dekubitus atau tidak? Dekubitus. Mbak Farihatun tahu dekubitus? Tidak Pak. Enggak ada, cuma abses. Oh ya. Tahu Pak, luka. Terus dia itu mobilisasinya baik atau enggak? Bisa jalan atau apa? Bisa enggak? Baik ya mobilisasinya ya? Baik Pak, cuma ada absesnya di punggung aja Pak. Oh Nggak ya. ada lukanya, nggak ada apa-apa. Nah, jadi kan sekarang Mbak Farihatun sudah tahu kan kenapa pada luka pasien DM itu dia itu apa? Sulit sembuh ya. Jadi media penghantar kuman yang paling bagus, media penghantar yang paling disukai oleh kuman yaitu ada dua, yaitu gula sama air. Jadi kalau pada pasien yang dia itu luka pada diabetes mellitus, dia tidak bisa sembuh meskipun dirawat tiap hari bla 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 ya. Caranya bagaimana supaya sembuh? Caranya yang pertama adalah diturunkan gula darahnya terlebih dahulu. Habis itu baru dilakukan perawatan ya. Saya yakin pada pasien Mbak Farihatun ini pasti gula darahnya sudah turun dulu. Gula darahnya berapa Mbak GDS-nya? Dia GDS apa GDP atau A1? Periksanya pakai apa? GDS, GDP? GDS Pak, Oh, GDS-nya berapa? GDS. GDS-nya berapa? GDS terakhir itu 251 Pak. Wah, ngeri itu. Masih tinggi. Itu ngeri itu. Ya, itu ngeri itu. Itu saya yakin dia pasti dikasih terapi insulin sama dikasih apa obat oral untuk kombinasi untuk menurunkan glukosa. Tidak mungkin. 25 itu jam berapa pemeriksaannya?
Jam 5 pagi, Pak. Masuk kamar operasi jam berapa? Jam malam jam 20. Saya yakin sudah turun ya. Mbak Farihato udah tahu belum normal GDS berapa? Normal GDS berapa Mbak Farihato udah tahu? Sudah, Pak. Berapa? 180. Yakin 180. Jadi GDS itu tak jelas saja. GDS itu di bawah 200. Tapi kalau pada pasien yang itu DM itu baru nanti amannya adalah di bawah 180 seperti itu. Kalau GDP berapa normalnya GDP? Gula darah apa kalau GDP? Gula darah? Kalau GDP apa artinya? Halo, Mbak Farihatun, GDP artinya apa? Iya, Pak. Apa artinya GDP? Gula darah. Kalau GDP? Halo, Iya, Pak. apa GDP? Oke, saya jelaskan saja ya. Wah, ini sudah jam 5. Lama banget ya. Cepet ya. Padahal Gula oke, namanya adalah gula gula darah darah puasa. puasa. Nah, namanya adalah gula darah puasa ya. Normalnya gula darah puasa itu Mbak Farihato udah tahu belum? Oke, tak jelaskan aja. Jadi normalnya gula darah puasa itu adalah di bawah 100. Ingat-ingat ya, Mbak. Besok 80. kalau pasiennya Mbak Iya. Farihaton dicek GDP itu harus di bawah 100. Kalau di atas 100 itu berarti DM ya, Pak? Enggak. Jadi ada klasifikasinya. Kalau nanti di atas 100 atau di bawah 125 itu masuknya adalah pradiabetes ya. 100 sampai 125 dia itu adalah pradiabetes. Nah, yang masuk DM itu adalah di atas itu tadi 125 GDP. Kemudian GDS sama GDP itu, halo, dengar suara saya? Halo. Dengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Oke, lanjut ya. Jadi kalau Iya, Pak. GDS sama GDP itu salah satu jenis pemeriksaan yaitu gula darah pada pasien ya untuk mengidentifikasikan pasien ini termasuk DM atau tidak. Nah, DM itu ada berapa Mbak DM-nya? DM itu ada berapa Mbak? Ada 2, Pak. Tipe 1 dan tipe 2. Oke, bisa dijelaskan tipe 1 apa, tipe 2 apa? Kemudian pasiennya Mbak Farihatun itu masuk dalam tipe berapa? Kalau yang tipe 1 itu ditandai dengan kerusakan organ pankreas, Pak, yaitu tidak dapat memproduksi urin. Kemudian yang tipe 2 itu apa ya? Mungkin hampir sama, tapi tidak beda. DM itu ada berapa tipe? 2, Pak. Apa sama apa? Tipe 1 sama 2. Kalau tipe 1 apa bedanya sama tipe 2, Mbak? Kalau yang tipe 1 itu tubuh tidak dapat memproduksi hormon insulinnya, Pak. Yaitu Perbedaannya apa? Perbedaannya. kalau yang tipe 2 itu masih bisa, tapi kayak kurang sensitif. Oke, gini. Pasiennya Mbak Farihatun termasuk tipe berapa Mbak Farihatun? Tipe 2, Pak. Halo, Mbak. Mbak Farihatun itu datanya katanya DM yang tidak terkontrol. DM tidak terkontrol itu dia disuntik insulin tiap hari atau enggak pada pasiennya Mbak Farihatun itu? Enggak, Pak. Ya kok itu tertulis pada pasien DM-nya tidak terkontrol.
Jadi pasien DM tidak terkontrol itu adalah pasien yang dia itu tidak bisa dikontrol. Jadi gini, tak sampai jelaskan aja, bisa dicatat ya. Sebenarnya ada 3. DM tipe 1, DM tipe 2, sama DM tipe gestasional. DM tipe 1 itu adalah DM yang tergantung insulin. Jadi dia harus disuntik insulin tiap hari sampai terus seumur hidup. Kenapa bisa terjadi itu disuntik? Salah satunya adalah penyebabnya adalah penyakit autoimun. Apakah penyakit autoimun itu? Penyakit autoimun adalah di mana sistem imun tubuh kita itu dia itu tidak bisa bekerja secara normal. Seharusnya kan sistem imun itu ketika ada benda asing atau kuman masuk dibunuh. Nah, pada sistemnya ini rusak sehingga pada sistem imun itu dia menyerang organ tubuh sendiri. Nah, kebetulan pada pasien DM tipe 1, sistem imunnya itu menyerang namanya organ pankreas. Apakah itu organ pankreas? Organ pankreas ini adalah organ yang dia itu memproduksi namanya hormon insulin. Hormon insulin itu apa? Yaitu hormon yang dia itu mengatur kadar glukosa darah. Ketika pankreasnya rusak, maka dia tidak akan bisa memproduksi namanya hormon insulin. Nah, kalau tidak bisa memproduksi sendiri berarti apa? Harus disuntik secara mandiri, harus dibantu dengan insulin buatan. Seperti itu. Itu DM tipe 1. Jadi paham ya, Mbak? Jadi pankreasnya ini sudah tidak bisa memproduksi insulin. Maka ada itu disebut DM tipe 1. Dia harus disuntik insulin terus-menerus. Penyebabnya adalah penyakit autoimun. Ciri khasnya apa pada DM tipe 1? Ini terjadinya adalah cepat. Ketika dia terkena DM, terminologinya cepat. Seperti ini contohnya apa? Tubuhnya pasien kurus mendadak, kemudian ada trias. Trias itu apa? Tanda-tanda trias pada DM bisa dicatat ya, Mbak. Yaitu polifagi, polidipsi, sama poliuri. Polifagi dia banyak makan, kemudian banyak minum, ya banyak pipis atau BAK. BAK-nya biasanya malam hari kalau pada DM. Kemudian terjadi penurunan BB yang sangat drastis. Jadi pada pasien yang mengalami DM tipe 1, BB-nya turun drastis. Kalau perbedaan dengan DM tipe 2 apa? Jadi perbedaan pada DM tipe 2 seperti ini. Tak jelaskan secara simpel aja ya, biar mudah dipahami. Jadi manusia itu punya pola hidup yang dia itu sehat sama tidak sehat. Nah, pada pola hidup yang tidak sehat itu contohnya apa? Dia itu tiap hari makannya glukosa terus, makan gula terus, dan dia jarang olahraga sehingga gula ini dia tidak bisa diabsorpsi ke dalam tubuh, ya karena terlalu banyak gula. Sehingga pada pankreas ini dia terlalu berat, gulanya terlalu banyak, pankreas ini berat. Ya, jadi bekerjanya berat, kemudian kinerjanya akan menurun sehingga dia nanti akan banyak kadar glukosa darah yang dia itu beredar di darah. Itu yang dimaksud dengan DM tipe 2. Penyebabnya salah satunya gaya pola hidup yang tidak sehat, tinggi makanan glukosa, jarang olahraga itu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah namanya DM gestasional. DM gestasional ini apa? DM yang terjadi pada ibu hamil. Nah, pada ibu hamil ini salah satunya dia itu tanda-tandanya adalah meningkatnya kadar glukosa darah dalam tubuh, kemudian tingginya kadar urium di dalam tubuh, sehingga terjadi apa? Biasanya pada ibu-ibu hamil itu dia akan terjadi bengkak pada kaki pasien, ya, sehingga dia itu apa? Terjadi pembengkakan untuk jalan, dia sakit, ya seperti itu prosesnya ya. Jadi ada 3 ya, Mbak. Kalau dalam teori memang 2, tapi kalau dalam penelitian yang terbaru itu ada 3. Kemudian yang berhubungan dengan GDP sama GDS saya jelaskan. Jadi GDS sama GDP itu bukan berarti untuk ngecek dia DM atau tidak, bukan. Itu hanya untuk mengecek kadar glukosa darah pada tubuh. Tapi kalau glukosa darah dalam tubuh itu termasuk DM atau itu bisa mendeteksi DM atau enggak? Bisa mendeteksi DM, tapi itu nanti bisa semu. Ya, kenapa semu? Jadi biasanya manusia itu kadar glukosa darah itu bisa tinggi sewaktu-waktu, ya. Jadi ketika dia itu makan tinggi glukosa, penyakit komplikasi yang lain seperti penyakit jantung, ya, penyakit autoimun lainnya, dia glukosa darah bisa tinggi. Kemudian untuk menentukan ya pasien Anda itu ketika dia pasti sudah pernah dilakukan pemeriksaan ini. Nama pemeriksaannya apa? Nama pemeriksaannya adalah, dicatat ya, HbA1c, ya. Anda cari di Bangsal, pasti pasien tersebut sudah pernah dilakukan pemeriksaan namanya HbA1c. Pemeriksaan HbA1c itu adalah apa? Itu adalah pemeriksaan utama yang dilakukan pada pasien DM pada dokter spesialis penyakit dalam untuk memastikan pasien tersebut DM atau tidak. Kenapa harus dipastikan? Karena begini, contoh, bulan ini gula darahnya normal,
bulan besok kenapa tinggi, kemudian bulan selanjutnya normal, bulan selanjutnya normal lagi ya. Seperti itu, siklusnya tidak teratur. Sehingga untuk memastikan dokter spesialis penyakit dalam konsultan, dia akan memberikan pemeriksaan namanya tadi, yaitu pemeriksaan HB A-nya besar A1C. Pemeriksaan HB A1C itu adalah pemeriksaan untuk menentukan pasien tersebut DM atau tidak. Jadi dia itu nanti akan mengukur kadar glukosa yang terikat pada hemoglobin. Hemoglobin itu apa? Pada sel darah merah yang bersifat menetap, ya. Jadi bersifat menetap, tidak hanya sementara. Kalau GDS sama GDP kan ini sementara. Kalau HbA1c itu tadi yang dia akan mengukur kadar yang ada di dalam hemoglobinnya. Tidak hanya ada yang di pada jaringan itu tok, seperti itu. Maka dari itu kalau nanti ditanya pemeriksaannya apa, yaitu pemeriksaannya adalah HbA1c. Gitu ya, Mbak? Oke, sudah jam 5 lebih ya. Seperti Iya, itu. Pak. Kurang lebih itu dulu, Mbak. Nanti kita lanjut lagi. Sebentar, saya cek ya. Sebenarnya saya mau tanya banyak ini ya. Banyak sekali pertanyaan ya. Tapi ya sudah. Waktunya sudah maghrib. Nanti besok kita privat tentang ini ya. Kita masuk ke apa? Pemeriksaan ini 6B. 6B udah tahu belum 6B itu apa? Pemeriksaan 6B. Jadi seperti ini ya Mbak, tak contohkan, tak kasih contoh aja ya. Besok kita ya udah. Besok kita privat, selanjutnya kita pemeriksaan 6B ini ya. Soalnya Mbak siapa? Mbak Farihatun ini menulisnya kurang spesifik. Jadi seperti ini. Terakhir ya. Waduh, ini nanti panjang lagi wi. Ya udah simpelnya aja ya. Nanti sampai Isya nih nanti ya kalau jelaskan ini. Jadi ini. Jadi pemeriksaan 6B ini adalah pemeriksaan dasar ya, pemeriksaan dasar. Jadi bukan berarti ketika Anda itu cuma seperti ini, enggak. Jadi contohnya yang bermasalah pada pasien Anda itu dikaji secara spesifik. Yang bermasalah apa pada pasien Mbak Farihatun? Kira-kira apa? Organ apa? Jantung, Pak. Dan dia DM ya pankreas no. Iya, Pak. Pankreas dulu. Kita itu mengkaji yaitu mayor dulu baru minor. Utamanya dulu nanti baru penyulitnya. Yang pertama yang harus dikaji adalah organ endokrinnya ya. Organ endokrinnya berarti apa? Pemeriksaan yang sudah dilakukan apa ya, atau tanda gejalanya apa ya. Nanti besok kita belajar ini ya, karena nanti panjang lagi ya. Waktunya sudah molor ini. Seharusnya responsinya setengah jam, ini sudah hampir setengah jam lebih 45 menit ya, kayak gitu. Gitu ya Mbak Farihatun ya. Terima kasih. Jangan lupa presensi. Nanti ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nanti hari Rabu nanti ada ujian praktek. Jangan lupa teman-temannya dikasih tahu ya. Saya tutup, saya akhiri. Terima kasih Mbak Farihatun ya. Saya izin live ya. Terima kasih ya. Iya, Pak. Saya tutup, saya akhiri. Iya, Pak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.